Awam itu kalau menurut saya itu adalah orang yang belum sempurna Islamnya. Jadi belum sempurna Islamnya itu orang awam itu selalu berubah-ubah pola pikirnya. Secara hakul yakin, secara ainul yakin, setiap menyaksikan atau melihat sesuatu hal yang sifatnya akan menggoncang imannya, maka orang awam itu selalu berubah. Contoh, ketika orang awam itu riyadhah di musola pada malam hari, dan dalam riyadhah itu dia akan melihat cahaya, akan melihat bayangan-bayangan. Orang awam itu menyikapi bahwa itu adalah malaikat. Itu orang awam. Padahal kalau diteliti dalam segi agama, itulah yang disebut dengan khotir. Jadi khotir itu bisikan batin. Jadi bayangan-bayangan dan cahaya-cahaya itu disebabkan karena gesekan batiniah dia dengan situasi yang gelap atau situasi yang sepi. Itu akan menimbulkan dari buah pikirannya sendiri, dia seperti melihat sinar, melihat cahaya, melihat macam-macam. Itu orang awam. Terus satu contoh lagi, orang awam itu mudah percaya. Mudah percaya misalnya mereka mengikuti seorang yang lebih tua. Dia didoktrin satu paham yang sekiranya tidak masuk akal, tidak masuk logika. Mereka itu selalu mengikuti. Itu orang awam. Jadi belum bisa membedakan. Sudah, kalau di ayat itu yang disebut Al-Furqan. Al-Furqan itu ada ayat pembeda. Tadi ditimbang-timbang doktrin ini baik atau menyesatkan, itu orang awam tidak mengerti. Maka dari itu orang awam itu tidak ada hukum, dia dihukumi khilaf, lupa. Karena apa? Karena belum mengerti. Maka dari itu kita ini sebagai orang awam, ketika menyaksikan ada ulama, ada tokoh besar, di mana dia diikuti oleh ribuan orang, oleh jutaan orang. Kalau kita sebagai orang awam itu sudah menganggap sebuah karomah atau mukjizat yang sangat luar biasa, padahal itu belum tentu, kan itu belum tentu karomah, itu belum tentu mukjizat. Karena apa? Karena mukjizat itu hanya untuk para nabi. Kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi-nabinya itu yang disebut dengan mukjizat. Terus yang kedua itu yang disebut dengan karomah, kemuliaan. Dan kemuliaan itu dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kepada aulia, kepada wali-walinya. Selain aulia atau selain wali itu tidak akan mendapatkan karomah yang luar biasa. Terus ada yang disebut dengan
maunah, dan maunah itu diberikan kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat beribadah. Tapi dia bukan seorang wali, tapi mereka itu orang-orang yang taat kepada agamanya, taat kepada Rasulnya, taat kepada Tuhannya. Ketika mereka mengalami situasi yang tidak enak, dia akan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan maunah. Maunah atau pertolongan. Itu pertolongan. Itu berbeda dengan istijrot. Kalau istijrot itu orang yang diberi dilulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu sepertinya mendapatkan karomah. Orang itu sepertinya mendapatkan maunah. Sepertinya orang itu mendapatkan satu mukjizat. Tapi itu bukan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu adalah pemberian dari syaitan, dari makhluk yang disebut dengan jin. Nah, kita harus bisa membedakan. Kita sebagai orang awam ini harus membedakan. Kalau orang ini diberi istijrat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka tidak beriman. Orang yang diberi istijrat oleh Allah itu mereka tidak beriman kepada Allah, imannya tipis, ya. Islamnya tidak tekun, tapi mereka punya pengikut, mereka punya kelebihan-kelebihan dari fatwa-fatwanya atau pembicaranya ini dianut oleh orang-orang banyak kan itu. Nah, itu kita harus hati-hati melihat orang seperti itu. Nah, sekarang ini banyak orang pengikutnya ada ribuan, jutaan bahkan. Tapi yang difatwakan itu ghibah atau namimah. Kenapa? Karena kepentingan golongan atau kepentingan politik. Nah, itu yang berbahaya. Makanya kita harus membedakan mana ulama dan mana bukan. Kalau ulama zaman dahulu, ya, ulama salafus soleh, ulama salafus soleh, itu ada perintah dalam hadis. Kita sebagai orang awam itu harus mengikuti ulama itu. Kita bi'ul ulama suruju dunya wal akhirah. Ikutilah ulama itu, kelakuan ulama-ulama itu, fatwa-fatwa ulama itu, surujud dunya wal akhirah. Ketika kamu mengikuti ulama-ulama itu, maka kamu seperti mendapatkan pelita atau mendapatkan cahaya atau mendapatkan sinar, maka hidupmu tidak akan gelap di dunia, lebih-lebih di akhirat. Kalau ulama itu harus bisa menjamin, ya, keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Itu yang disebut dengan ulama, bukan hubudunya, hanya hubudunya, tapi akhirat juga mendapatkan syafaatnya ulama itu, mendapatkan fadilahnya ulama itu, ya, mendapatkan karomahnya ulama itu. Maka dari itu kita harus pandai-pandai untuk memilih atau memilah, mencari seorang guru-guru yang benar-benar al-ulama ul warasatul anbiya, ya. Siapapun itu orangnya, biarpun dia seperti gembel, biarpun seperti orang biasa, tapi basiratul ruhnya,
ulama ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ulama. Sekarang kalau kita sebagai seorang awam itu kita akan bingung. Ada yang memberi predikat dirinya sendiri Sayyid, ada yang Syarif, ada yang Habib, ada yang macam-macam. Nah itu kita harus waspada, karena sebutan itu tidak penting bagi Allah ya. Bagi Allah sebutan itu tidak penting. Karena apa? Karena Allah sendiri sudah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang mulia itu adalah orang yang benar-benar takwa kepadaku. Maka dari itu kita harus waspada, harus hati-hati untuk memilih. Karena apa? Karena kita sudah dipelajari oleh ulama-ulama zaman dahulu, oleh guru-guru kita untuk mengeterapkan Iqra bacalah wahai santri, Iqra bacalah wahai Muhammad, Iqra bacalah wahai manusia. Yang dibaca apa? Yang dibaca kondisi, situasi yang kita alami sekarang, yang akan datang maupun yang sudah datang. Kita harus waspada untuk menilai orang ini benar-benar ulama atau bukan. Kita tetap harus hati-hati. Semoga kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahirul qalbi nakiyun zakirul lillah, al-Mustafa Safiyu sallallahu alaihi Allah, akhlaquhu wa sifatuhu subhana man sawwa wa qudwati wa